Jadi skala besar angkutan barang kita itu memang bermasalah, logistik kita. Truk overdimension and overload atau odol kembali berulah di jalan raya. Lagi-lagi kecelakaan disebabkan oleh truk odol terjadi di awal tahun 2025. Lalu sampai kapan kita harus was-was dengan kendaraan yang membawa muatan melebihi kapasitas dan apa tindakan dari pemerintah? Ikuti penelusuran kami. Awal Februari 2025. Dunia transportasi Indonesia kembali berduka. Kecelakaan beruntun yang disebabkan truk pengangkut galon air mineral akibat remblong terjadi di gerbang tol Ciawi 2 Bogor arah Jakarta. Kecelakaan ini mengakibatkan setidaknya 8 orang tewas dan 11 lainnya luka-luka. Kendaraan diduga mengalami gagal fungsi rem atau remblong sehingga menabrak rangkaian kendaraan yang sedang melakukan transaksi pembayaran e-tol. Peristiwa ini menambah panjang daftar kecelakaan yang disebabkan oleh truk overdimension overload atau odol. Truk odol mengacu pada kondisi di mana muatan truk melebihi standar dimensi. Padahal pada 1 Januari 2023, Kementerian Perhubungan mendeklarasikan Indonesia harus mencapai status zero odol pada tahun 2023. Namun nyatanya kecelakaan karena truk odol terus-terusan terjadi. Bicara soal kecelakaan yang melibatkan truk odol di Indonesia memang tidak ada habisnya. Kita coba lihat pemirsa, dari Januari hingga November 2024, lebih dari 17.000 kecelakaan di Indonesia yang melibatkan truk dan tronton. Sementara truk merupakan kendaraan terbanyak kedua yang terlibat dalam kecelakaan dalam kurun waktu 3 tahun terakhir di Indonesia setelah sepeda motor. Nah, kita baru memasuki bulan Februari 2025 yang kalau kita lihat dari Januari 2025 hingga Februari, sudah terjadi beberapa kali kecelakaan yang melibatkan truk, bahkan sebagian besar ini memakan korban jiwa yang tidak sedikit. Nah, pertanyaannya, bagaimana keseriusan pemerintah untuk menekan kecelakaan yang diakibatkan oleh truk odol ini? Maraknya kecelakaan lalu lintas tentu memprihatinkan banyak pihak, termasuk salah satunya karena adanya truk yang overdimension and overload atau odol. Nah, untuk membahasnya lebih lanjut, saya sudah bersama dengan Kakor-Lantas Polri, Brigjen Agus Suryanugroho. Halo Pak, apa kabar? Selamat sore. Selamat sore. Ya. Bagus kalau kita bicara tentang kecelakaan lalu lintas. Bagus sebagai Kakor-Lantas yang baru, bagaimana menyikapi hal ini untuk menekan, apalagi sebentar lagi kan akan masuk musim mudik Lebaran. Baik, hari ini baru saja saya di lapangan ya, memantau operasi keselamatan. Salah satu tujuan daripada operasi keselamatan lalu lintas adalah menekan, meminimasi mungkin pelanggaran dan kecelakaan. Maka dari itu, operasi keselamatan ini tentunya bagaimana kita menyadarkan pengguna jalan itu agar tertib dan disiplin berlalu lintas. Kemudian kalau kita bicara tentang truk odol begitu yang akhir-akhir ini cukup banyak atau sering mengakibatkan kecelakaan terutama di jalan tol. Bagaimana Pak Agus menyikapi ini? Baik, memang berdasarkan data yang kami evaluasi bahwa cukup banyak kendaraan yang overdimensi dan overload itu terlibat kecelakaan. Maka dari itu tentunya Korlantas Polri dan jajaran akan melakukan tindakan-tindakan tegas terhadap pelanggaran overdimensi dan overload. Dan ini sudah ada rumusannya. Ketika kita bicara overload, itu hanya pelanggaran. Jadi setiap orang yang mengendarai kendaraan umum membawa beban yang melebihi tonase, itu hanya bisa ditilang untuk overload. Tapi kalau overdimensi itu adalah kejahatan lalu lintas, yang sebetulnya ini bisa disidik. Jadi siapa pelakunya? Setiap orang dan korporasi yang niat untuk memperpanjang bak, mempertinggi kendaraan termasuk julurnya, dimensinya itu melebihi. Oleh sebab itu overdimensi ini adalah kejahatan lalu lintas dalam pasal 277 Undang-Undang Lalu Lintas. Ini bisa disidik. Namun ternyata memberantas truk odol tak sesepele itu. Gemilang Tarigan, Ketua Umum Aptrindo menyebut truk odol terjadi karena persaingan yang tidak sehat dalam dunia transportasi angkutan barang.
Bahkan, berdasarkan data dari BPS, total sudah ada 6,5 juta truk di seluruh Indonesia, di mana 90%-nya berusia di atas 10 tahun. Tak hanya itu, pengusaha berlomba-lomba berusaha menaikkan kapasitas angkut kendaraannya agar harga menjadi murah. Namun, tentu saja, ini berpengaruh terhadap keselamatan angkutan di jalan. Jadi skala besar angkutan barang kita itu memang bermasalah, logistik kita. Ya masalahnya sekarang terjadi jalan tol ini hanya menunggu waktu aja. Ya ada di jalan tol, non tol, di ruas mana, ini sebenarnya hanya titiknya berpindah-pindah selama pemerintah tidak memperhatikan ya keberadaan angkutan logistik kita. Logistik kita tuh banyak masalah. Dan ini nggak diselesaikan sampai saat ini. Yang menanganinya itu ada 12 kementerian lembaga. Jadi tidak bisa hanya di Kementerian Perhubungan atau di Kepolisian Korlantas ya, atau di PUPR ya. Ini sudah demikian banyaknya persoalan ya. Tak hanya masalah ekonomi, Tarigan menyebut peraturan yang ada terkait daya dukung jalan di Indonesia sudah tak relevan dan membutuhkan revisi. Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo menyebut butuh komunikasi antar kementerian agar aturan soal odol tidak merugikan siapapun. Odol itu kompleks, jadi nggak cuma Kementerian Perhubungan dan Kementerian PU yang harus ngobrol, tapi juga dengan Kementerian Ekonomi yang terkait, karena terkait tadi kan ada inflasi, ada biaya logistik, gitu-gitulah. Jadi kita memang sedang duduk bersama cari titik keseimbangannya lah. Ya, odol berkurang, tapi di sisi lain biaya-biaya juga tidak perlu naik tinggi, inflasi tetap terjaga, tapi juga biaya preservasi jalan juga nggak terlalu naik tinggi, kira-kira gitulah. Sebetulnya kalau kita bicara masalah odol ini, masalahnya kompleks. Tidak bisa hanya di Kementerian Perhubungan, tidak bisa hanya di Kementerian PU, dan masalahnya juga menyangkut perdagangan, industri, Bappenas, PU, Kemenhub, dan yang lain-lain lah. Jadi kalau kita mau menyelesaikan odol itu juga harus secara kolektif kita petakan permasalahannya, terus solusi-solusinya masing-masing apa. Nah ini perlu satu dirijen atau satu leader yang mengkoordinasikan untuk menyelesaikan masalah odol. Transportasi angkutan memang memegang peranan penting perekonomian Indonesia. Perlu ketegasan dan kejelasan aturan agar truk odol tak terus-terusan merugikan pengguna jalan, namun juga tak menghambat perekonomian. Zero odol terus digaungkan, namun korban jiwa karena truk odol juga terus berjatuhan. Kalau menurut Anda pemirsa, bagaimana langkah yang tepat dan efektif untuk mencegah kembali terjadi kecelakaan karena truk yang overdimension dan overload? Dari Jakarta, Tim Liputan Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.